Oke, pertama untuk bangun baru dulu ya. Bangun baru itu bisa lebih hemat kalau memang kebutuhan bangunannya tidak yang mewah banget. Oke. Jadi, nah kalau renovasi biasanya bisa lebih hemat, tapi balik lagi sih Kak, kebutuhan. Jadi kalau kebutuhannya hanya misalnya dia bangunan 2 lantai. Ini kita ada kasus seperti ini. Halo Sobat Taruners, ketemu lagi dengan Nadia dan Mbak Nita. Hai. Jadi hari ini kita bakal bahas topik yang sering banget jadi bahan dilema nih orang-orang di luar sana nih Kak. Apa tuh? Terutama buat mereka yang udah punya rumah lama atau kayak punya rumah warisan. Terus atau juga mereka yang punya keinginan untuk beli rumah baru atau rumah second gitu. Pertanyaannya itu lebih baik renovasi atau sekalian bangun baru aja? Oh iya sih. Menarik banget kan? Betul. Oke, supaya kita gak bingung nih, orang-orang di luar sana nih, Sobat Taruners gak bingung ambil keputusan apa. Jadi kita nih alangkah baiknya untuk kasih tips ke mereka. Boleh. Oke, jadi tanpa lama-lama lagi kita langsung masuk aja nih ke pertanyaan pertama nih, Kanita nih. Renovasi versus bangun baru. Sebenarnya apa sih beda yang paling mendasarnya? Yang paling beda banget dan jelas nyata ya pasti budget. Iya, budget. Betul. Itu yang pertama banget. Oke. Karena pertama dilihat dari sudut pandang bangun baru. Biasanya orang kalau mau bangun baru itu pasti beli tanah dulu Kak. Beli tanah. Terus pasti ada yang namanya ngurus surat menyuratnya. Betul. Nah terus baru setelah semua kepengurusan itu selesai, clear, baru mereka itu merencanakan untuk bangunan barunya itu. Oke. Dan di situ PR-nya lagi biasanya owner tuh suka bingung antara 2 lantai atau 3 lantai. Bahkan kemungkinan bisa 4 lantai. Waduh, banyak nih. Terus ningkat ya, aku kira malah cuma 1 aja gitu. Jarang. Kecuali tanah yang beliau beli ini ukurannya luas. Oke. Gitu. Nah, untuk yang kedua biasanya dilemanya itu mengenai pembebasan lahannya. Oke. Karena kan kalau kita beli tanah, ada yang namanya beli tanah dari tanah warisan orang. Nah itu PR juga sih gitu. Katanya ribet ya. Iya. Oke. Bedanya berarti kalau renovasi? Kalau renovasi sendiri biasanya itu owner-owner udah punya rumah. Pasti. Entah itu rumah warisan, entah itu rumah yang beliau tempati tapi udah bosen dengan layoutnya. Atau biasanya juga itu yang tadinya rumah 1 lantai pengen jadi 2 lantai 3 lantai. Atau 2 lantai pengen nambah 3 atau 4 lantai. Gitu. Nah kalau untuk ya itu ya tadi balik lagi biasanya itu biaya yang nyata terlihat. Itu nyata perbedaannya ya. Iya. Antara renovasi versus bangun baru. Betul. Oke, nah kalau kondisi rumahnya ini masih berdiri Kanita, tapi udah tua banget, sebaiknya itu dipertahankan dengan renovasi atau ada batasan tertentu sih yang bikin mending dibongkar total aja gitu? Oke, dilihat dari sudut pandang strukturnya. Oke. Jadi nanti setelah ada keputusan untuk mengubah rumah yang udah ditempati itu, rumah tua, itu biasanya tim survei bakal ngecek untuk strukturnya. Karena rumah lama itu nggak menjamin strukturnya kuat juga Kak. Betul. Karena kan perubahan ya namanya iklim, terus dan cuaca segala macam itu mempengaruhi juga. Jadi harus dilihat dulu. Terus persoalan berikutnya itu kebutuhan renovasinya. Yang tadi aku sampein biasanya kan renovasi itu antara menambah bangunan atau membongkar bangunan yang udah ada tapi dia pengen ngerubah layoutnya. Itu harus dicek, terutama itu strukturnya. Kalau memang strukturnya itu nggak memungkinkan,
pasti saran dari tim Taruna terutama. Itu pasti ada beberapa pertimbangan ya. Baru kita sarankan untuk merubuhkan bangunan dan didirikan kembali. Oke, berarti dari tim Taruna Jaya sendiri itu pasti akan membantu ya Kak? Betul. Untuk pasti pengecekan membantu. struktur bangunan rumahnya ya? Iya, karena kan kalau misalnya owner menghubungi kita itu, kita nggak serta-merta langsung kasih saran, oh rubuhin aja Bu, oh rubuhin aja Pak, nanti bangun baru enak ini, enggak. Balik lagi, kita biasanya tanya dulu, owner nih punya budget berapa atau dari kisaran berapa sampai berapa. Balik ke biaya lagi ya. Betul. Baru kita adakan yang namanya survei. Kita cek dulu kondisi lapangan. Kalau memang memungkinkan, kita bisa sarankan bisa Bu nanti kita suntik struktur atau kita tambah struktur gitu. Di area sini baru nanti bisa didirikan bangunan yang diperlukan. Tapi kalau memang kondisinya tidak memungkinkan Kak, yaitu kita sarankan kembali ini tidak bisa. Karena kan biasanya bangunan-bangunan udah tua ya. Betul. Jadi kita sarankan untuk dirubuhkan gitu. Mantap nih Taruna berarti ya. Benar-benar membimbing gitu loh, kadang ngasih solusi juga. Jadi para klien gak usah khawatir kan. Iya, gak usah ragu, gak usah khawatir karena semuanya pasti terstruktur. Dan dibantu oleh Taruna Jaya. Yes. Oke. Nah, aku penasaran nih Kak. Berarti dari pengalaman Taruna Jaya sendiri, kasus kayak gimana sih yang biasanya akhirnya lebih hemat gitu kalau bangun baru ketimbang renovasi? Oke. Pertama untuk bangun baru dulu ya. Bangun baru itu bisa lebih hemat kalau memang kebutuhan bangunannya tidak yang mewah banget. Jadi kita itu bangun berdasarkan kebutuhan dan keinginan owner. Benar. Ya. Untuk kualitas bahan kita pasti gunakan yang premium, yang bagus, yang kualitas nomor 1 ya. Nah, bisa lebih hemat biasanya itu karena kan kita nggak utak-utik struktur ya. Jadi struktur ini baru kita bangun dari nol bener-bener. Makanya bangunan itu bisa sesuai dengan keinginan owner. Nah, kalau renovasi biasanya bisa lebih hemat, tapi balik lagi sih Kak, kebutuhan. Jadi kalau kebutuhannya hanya misalnya dia bangunan 2 lantai. Ini kita ada kasus seperti ini. Bangunan 2 lantai, di bagian belakangnya itu area void. Nah, tadinya area void ini mau dibikin kamar. Nah, kalau seperti itu kita biasanya hanya tambah pondasi baru untuk kita bikin bangunan yang di belakang itu. Itu jatuhnya lebih hemat. Karena kan bangunan utama ini masih kokoh, masih kuat. Jadi hanya penambahan di bagian belakang. Gitu. Tapi kalau memang kondisinya renovasi yang rumah sudah lama, kondisi tidak memungkinkan, biasanya itu yang sedikit hampir mirip dengan biaya untuk bangun baru. Gitu. Tapi bedanya yang nggak terlalu jauh sih ya. Kalau misalnya dalam tanda kutip ukuran rumahnya sama. Gitu. Berarti kalau rumahnya pengen diperluas atau misal ditambah lantai gitu Kanita, apa bisa langsung renovasi atau ada kondisi di mana struktur lama itu nggak bisa menanggung beban bangun baru gitu? Ya, kalau misalnya struktur lama itu tidak bisa menanggung beban atau kita ragu ya misalnya kita ragu nih karena kan kalau rumah lama itu shop drawingnya kadang suka hilang terselip gitu ya. Nah jadi apa tuh Kak shop drawing? Shop drawing itu biasanya gambar yang owner punya itu lengkap sih Kak. Ada gambar struktur, plumbing segala macam ada gitu. Boleh dilanjut. Ya, biasanya kalau misalnya seperti itu kita ragu dengan struktur, kita tambah struktur. Nah, jadi nanti ada penambahan pondasi, penambahan kolom gitu. Jadi itu lebih kuat. Gitu. Mantap. Berarti Taruna Jaya ini best ya Kak ya? Oh, the best dong Kak. Untuk izin dan legalitas nih Kak, apakah proses renovasi itu sesimpel itu gitu atau tetap butuh izin seperti bangun baru juga? Kalau untuk renovasi biasanya lebih simpel ya Kak. Karena kan hanya beberapa syarat-syarat. Misalnya ada gambar bangunan lama, terus kita lampirkan penambahan bangunan barunya. Tapi kalau untuk izin bangun baru, biasanya itu ada berkaitan dengan IMB-nya. Prosesnya lebih lama lagi ya? Biasanya bisa berjalan sih kalau untuk seperti itu. Itu biasanya nanti kita komunikasi dengan tim-tim yang berkaitan dengan pengurusan PBG itu. Mantap. Gitu. Itu dibantu juga dengan Taruna?
Bisa, Taruna bisa bantu, aman No pokoknya. worries, bener-bener no worries ya untuk para Yes. klien yang ingin dibantu oleh Taruna Jaya tuh tenang, semua akan dibimbing sama kita ya. Dan kita juga komunikasinya oke banget. Betul, jadi kita nggak perlu utamakan khawatir. komunikasi. Betul, dan transparan ya Kak ya. Yes. Kurang apa lagi guys? Nah, kalau rumah lama nih kan biasa ada owner mungkin ya Kak yang punya kayak sentimental gitu, kayak ngerasa rumahnya ini punya nilai historis gitu kan. Gimana sih cara tetap mempertahankan bagian pentingnya tapi tetap masuk akal secara teknis gitu ketika mau direnovasi misalnya? Biasanya kita tanya dulu untuk kebutuhan ruangan yang mau dibongkar atau dipertahankan. Nah, kalau misalnya nanti kan dia ada desainnya ya. Nah, itu kita tanya untuk ruangan yang dipertahankan apakah desainnya mau seperti ini aja atau ada upgrade. Nah, kalau misalnya ada beberapa part yang ingin dipertahankan, kita bisa bantu untuk desainkan ruangannya itu di up. Desain modern tapi tetap mempertahankan nilai-nilai historis dari kenangan-kenangannya itu. Itu gila, keren banget. Iya. Tapi pernah ada kejadian gitu gak sih Kak? Oh pernah. Jadi ada kita itu rumah 3 lantai Kak. Ini renovasi. Nah dia tuh pengen interiornya berubah. Interior yang modern seperti saat ini. Tapi beliau ini pengen beberapa part furnitur dan area wall panel yang dipertahankan. Jadi paling kita refinish untuk area wall panelnya. Terus untuk furniturnya itu kita sarankan untuk refinish juga. Jadi nanti setelah direfinish furniturnya ini bakal berubah posisi atau kita letakkan di posisi-posisi yang strategis. Selain untuk ruangannya lebih luas, looknya itu jadi lebih enak. Bener juga. Gitu. Jadi gak perlu khawatir banget ya Kak ya? Iya. Berarti banyak banget ada beberapa owner yang punya kejadian kayak gitu ya? Iya ada. Oke. Ada gak sih Kak tips dari Taruna Jaya nih buat orang atau buat Taruners nih kira-kira yang nonton podcast kita galau gitu ambil keputusan antara renovasi atau bangun baru? Pertama harus menghubungi Taruna ya. Kenapa? Karena bareng kita bisa berdiskusi dan nanti bisa ketemu jalannya. Mau bangun baru atau renovasi. Betul, itu juga bisa kami survei ke lokasi Sobat Taruners di mana proyeknya, atau Sobat Taruners bisa juga kunjungi kantor kami. Betul. Studio kami ya. Betul. Tuh. Itu sih. Apalagi Kak selain itu? Selain itu paling harus banyak-banyak cari referensi dan yang paling penting tentuin nilai budgetnya. Jangan sampai over budget. Karena kalau misalnya punya keinginan bangunan yang tapi ternyata finansialnya nggak bisa mengejar, itu nanti jatuhnya proyek mangkrak. Sayang kalau kayak gitu. Makanya penting banget harus didiskusikan dengan tim Taruna. Karena kami pasti akan bantu untuk mencari solusinya gimana. Betul. Dan tetap sesuai keinginan owner gitu kan. Gitu. Tuh. Oke Kak, aku masih ada banyak pertanyaan sih. Apa tuh? Kalau misalnya kita mau ada nih owner mau renovasi rumah, tapi sambil tetap ditinggali. Sebenarnya tuh aman atau memungkinkan gak sih Kanita nih? Atau lebih baik pindah sementara? Gini Kak, untuk kondisi seperti itu, kasus seperti itu, kita lihat dulu nih kebutuhan beliau, renovasinya ini seperti apa? Mengganggu aktivitas beliau atau tidak? Contohnya kita pernah tanganin itu di salah satu komplek di Jakarta Barat. Rumah ini ditinggalin. Untuk barang-barang penuh ya, full, aktivitas masih normal. Nah tapi kondisinya atap beliau ini rayap, dan bocor parah. Nah di situ beliau tidak bisa pindah karena rumah ini hanya satu dan ya keluarga ngumpul di situ. Akhirnya ya sudah kita tetap renov, ganti atap total, dengan kondisi beliau masih tinggal di situ. Bisa tuh Kak? Bisa. Sama Taruna Jaya bisa apa aja ya? Tapi renovasi ini berjalan tetap
mementingkan keselamatan owner Tentunya. dan juga pekerja tentunya ya. Oke. Jadi sebelum kita mulai aktivitas bongkar-bongkar, kita proteksi dulu untuk area-area di bawah. Plafon itu kita proteksi, semuanya barang-barang beliau kita proteksi, kita simpan. Terus beliau juga kita himbau. Jadi kita nggak bongkar keseluruhan total ya. Tetap ada komunikasi ya? Betul, kita himbau, kita mau bongkar di area sini dulu gitu. Kemudian kita pasang untuk rangka segala macam, tentunya dengan kualitas yang oke. Pasti, kualitas yang top tadi kan. Betul. Baru akhirnya renovasi itu berjalan. I see. Gitu sih, Kak. Dari pengalaman Taruna Jaya sendiri, klien biasanya lebih puas setelah renovasi atau justru setelah rumah dibangun mulai dari nol? Dua-duanya yang Taruna tangani, alhamdulillah puji syukur puas. Wih. Semuanya kasih review positif, review baik, nggak ada keluhan. Ya keluhan paling ya komplain biasa ya. Iya, normal lah kayak mungkin apa gitu. Ya entah kurang kencang pintu atau apa, Oke. itu bisa kita tangani. Iya, karena kan after sale Taruna. Betul, kita ada garansi Kak. Tuh. Jadi nggak usah ragu, nggak usah takut. Taruna itu ada garansi 3 bulan. Itu bisa dikomunikasikan apapun keluhannya itu. Jadi nggak perlu khawatir ya. Nggak perlu khawatir. Tetap tenang, ada Taruna gitu. Yes. Asik. Oke, kita nih udah di penghujung akhir nih Kak. Oh, nggak terasa ya? Iya, nggak terasa banget jujur. Minum dulu kali ya. Boleh, silakan. Nah, pertanyaan terakhir dari aku untuk Kanita nih. Apa tuh? 3 hal terpenting yang harus dimiliki sebelum mulai renovasi atau bangun rumah versi Taruna Jaya itu gimana sih Kak? Yang pertama, jelas perencanaan bangunan yang matang. Oke. Yang kedua, perencanaan budgeting untuk bangun rumah itu sendiri. Dan yang ketiga, pilih tim lapangan yang terpercaya. Salah satunya Taruna Jaya. Wah, obrolan hari ini seru banget nih bareng Kanita. Oke. Dan pastinya bakal bantu banget nih Kanita nih buat Sobat Taruners yang masih galau gitu. Mungkin lagi galau juga nih antara mau renovasi atau bangun baru dari nol. Ya. Intinya semua sih balik lagi ke owner ya, ke teman-teman, ke Sobat Taruners gitu kan. Ke kondisi lapangan dan struktur rumah yang kalian punya atau yang akan atau bangunan baru yang ingin dibangun gitu kan. Dan juga yang paling penting adalah budgetnya. Yes. Tapi keputusan itu semua bakal lebih tenang kalau didampingi tim yang ngerti dan transparan. Ya, tentunya profesional juga. Siapa tuh? Taruna Jaya, betul. Oke, makasih banget nih untuk Kanita. Thank you Kakak. Dari Taruna Jaya Bangunan yang udah sharing ilmunya ke Sobat Taruners, ke aku juga. Dan buat Sobat Taruners jangan ragu lagi deh ya untuk konsultasi ke kami nih, ke Taruna Jaya Bangunan untuk bangun rumah dari nol atau untuk renovasi. Kita banyak, bisa juga fit out office ya kan, kitchen set kita juga, furniture juga. Betul, semuanya kita garap Sobat Taruners. Jadi udah no worries, kita juga sangat komunikatif kepada klien. Kita juga ada free konsultasi ya kan Ita ya. Betul. Free survei dan juga tentunya free design. Desain layout. Ya kan, jadi untuk apa-apa ingat Taruna Jaya teman-teman. Yes, betul. Asik. Oke, sampai jumpa lagi di episode selanjutnya nih. Stay tune pokoknya, jangan lupa untuk subscribe YouTube Taruna Jaya Bangunan dan juga follow media sosial kita di Instagram Taruna Jaya Bangunan. Oke, sampai ketemu lagi di episode selanjutnya di Taruna Jaya Bercerita. Bye.